semoga acara ini bisa membuat acara-acara kita selanjutnya berjalan dengan mudah. Semoga selalu diiringi oleh keberkahan juga kebermanfaatan bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pastinya tak ada gading yang tak retak, tak ada kopi yang tak dingin, tak ada jalan Sudirman Tamrin yang tak berlubang. Begitu pula dengan acara kita pada malam hari ini. Begitu banyak sangat kita temui kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan dengan itu kami dari pihak penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang baik tidak selalu diperlakukan dengan baik, tetaplah menjadi baik meskipun belum merasa baik. Akhirul kalam, syukran katsiran ala husni istimamikum wa istima'ikum wa hudurikum iyaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Akhi Wildan Firdaus atas sambutan yang telah disampaikan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sampai di acara inti, yakni pemaparan materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Akhi Garin Dwi Nugraha dengan tema Yuk Bersyukur, Jangan Insecure. Kepada Akhi Garin Dwi Nugraha, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Syukuran kepada Bukti Nilam yang telah berkenan untuk menjadi moderator pada malam hari ini ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, bahkan kenikmatan yang tak terhingga, yang kita itu nggak bisa menghitungnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu nggak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya. Coba kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita dalam waktu 1 menit ini. Dalam waktu 1 menit sudah berapa banyak objek yang dapat kita lihat melalui mata kita. Dalam 1 menit sudah berapa banyak oksigen yang kita hirup. Dalam 1 menit sudah berapa banyak kata yang bisa kita ucapkan lewat mulut kita. Dalam 1 menit sudah berapa langkah yang dapat dijalankan oleh kaki kita. Banyak sekali, banyak dan banyak sekali. Dan kita nggak akan bisa menghitungnya walaupun nikmat Allah Subhanahu wa taala 1 menit itu, yang 1 menit itu. Apalagi kita yang hidup di dunia ini sudah bertahun-tahun, sudah berbelas-belas tahun. Mungkin ada yang 17 tahun di sini, mungkin ada yang sudah hidup 18 tahun, ada yang 19 tahun, bahkan ada yang 20 tahun atau lebih. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga akhir nanti. Dan semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini meskipun hanya via daring termasuk ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Oke teman-teman semua, kembali lagi kita berkumpul ya pada malam hari ini dalam agenda menuntut ilmu
dalam menjalani salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, karena dalam hadis kan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan insya Allah ini menjadi salah satu langkah kita untuk menuntut ilmu, untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Nah, untuk tema pada malam hari ini, kita akan membahas salah satu tema yang sangat fenomenal, yang menjadi perbincangan hangat di kalangan muda masa sekarang ya. Sebenarnya tema ini sangatlah berat, namun saya akan membahas kulit-kulitnya saja, karena untuk membahas lebih dalamnya membutuhkan waktu yang lama sebetulnya. Ini saya akan share screen. Gimana ini ya share screen-nya ya? Silakan udah bisa di share screen. Oh ya udah. Ini kita akan share screen. Nah, sudah terlihat ya. Nah, tema pada malam hari ini yaitu yuk bersyukur, stop insecure. Untuk kamu, untuk kalian, untuk kita yang saat ini sedang merasa insecure. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak ta'aruf, bukan tak sayang ya, tapi tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi izinkan saya sebelum masuk materi untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, supaya teman-teman di sini lebih kenal dengan saya, supaya teman-teman di sini lebih akrab dengan saya, dan saya pun lebih akrab juga dengan teman-teman di sini. Nah, ini biodata dari saya. Untuk nama lengkap saya adalah Garin Dwi Nugraha, biasa dipanggil Garin. Untuk usia saat ini sudah 22 tahun 9 bulan. Tempat tanggal lahir Tangerang 1 Juli 1998. Jadi saya termasuk generasi 90-an. Generasi 90-an ya, masih muda lah terbilang. Untuk alamat, saya beralamat di Jalan Pendidikan RT 05 RW 03 Batu Ceker Tangerang. Hobi membaca, menulis, bermain futsal, juga menonton anime dan live action, kemudian bermain sosial media. Jadi saya sama seperti remaja pada umumnya, suka bermain, suka sosial media, suka nonton anime gitu ya. Untuk cita-cita, saya mempunyai cita-cita menjadi seorang entrepreneur dan motivator. Jadi saya memang bercita-cita menjadi motivator untuk memberi energi, memberi motivasi atau masukan kepada orang lain. Status belum menikah, untuk moto hidup terus berbenah dan berkhidmat. Nah, ini untuk pengalaman hidup ya. Sebenarnya ini CV buat melamar kerja ya, tapi saya pakai di sini nggak apa-apa ya. Saya akan membahas tentang ini saja, histori dari pendidikan dan pengalaman kerja saja. Untuk education di 2004 sampai 2010 saya sekolah di SDN Kebun Besar 3 Tangerang. 2010 sampai 2013 saya di SMPN 7 Tangerang. Kemudian di 2013 sampai 2016 saya sekolah di SMK Kartika Jaya X1 Jakarta Barat, jurusan TKJ. Kemudian di 2016 saya mulai hijrah ceritanya gitu ya. Mencoba daftar di LTQ Pondok Pesantren Wiji Sulaimaniyah. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu sebagian ya tentang Pondok Pesantren Wiji Sulaimaniyah, dan alhamdulillah mendapat beasiswa. Alhamdulillah lolos gitu ternyata. Kemudian di 2017 saya hijrah ke Karawang karena tidak bisa melanjutkan di Sulaimaniyah, saya pindah ke Karawang, namanya Pondok Pesantren Nur Hasanah Karawang. Jadi tidak bersekolah di sana, hanya belajar saja. Alhamdulillah dapat beasiswa lagi di sana. Dan di 2020 saya memutuskan untuk kembali ke Tangerang untuk melanjutkan studi S1 di Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, ini untuk pengalaman kerja. Di 2015 saya PKL di PT Estem Torai, salah satu perusahaan Jepang, ya, perusahaan swasta asal Jepang yang ada di Tangerang, bagian Computer Engineering. Kemudian di 2018 sampai 2020 saya di LBQ Mutiara Iman Karawang di Lembaga Bimbingan Quran
Karawang ya, sebagai guru tahsin dan tahfiz anak, kemudian juga staf divisi Bina Yatim dan Duafa. Di 2019 sampai 2020, saya menjadi guru tahsin dan tahfiz SMP dan SMA, juga staf divisi bahasa SMP dan SMA. Kemudian juga SDIT Mentari Ilmu Karawang, guru tahsin dan tahfiz anak. Juga di 2019 saya diangkat menjadi kepala divisi tahfiz anak ya di LBK Mutiara Iman Karawang. Namun di saat bisa dibilang karir yang sedang tinggi-tingginya gitu ya, saya harus memutuskan untuk mengundurkan diri karena saya kembali ke kampung halaman, bukan kampung halaman ya, kota halaman. Saya pulang kota ke Tangerang untuk mengabdi di sini. Kemudian di 2020 saya menjadi mentor kelas public speaking. Jadi saya mempunyai komunitas pada saat itu untuk teman-teman yang ingin belajar public speaking. Kemudian di 2019 saya guru tahsin dan tahfiz SMP dan SMA di Masjid Al-Muarjin Tangerang ya, dan imam dan khatib Jumat. Mungkin itu saja ya. Saya memiliki sedikit pengalaman ya, sedikit sih, masih sedikit pengalaman di bidang pendidikan, khususnya di bidang Al-Quran ya, tahfiz anak dan remaja. Nah, itu saja. Langsung saja kita ke materi. Namun saya ingin mengetes fokus kalian dulu nih. Mengetes fokus kalian dulu, teman-teman dulu, dengan beberapa pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa menjawabnya lewat kolom chat atau bisa menjawabnya melalui suara nih. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan salah satu hewan saja yang ikut naik ke bahtera atau kapal Nabi Musa. Satu hewan saja. Pada saat itu banjir kan, banjir bandang. Kemudian hewan-hewan pada naik. Bisa di kolom chat. Para pengurus nih, kakak-kakak pengurus juga bisa nih jawabnya nih. Sebutkan satu hewan saja yang ikut naik ke bahtera atau kapal Nabi Musa. Ayo, dijawab, mangga. Ini kok nggak ada jawabannya? Kucing bang, kucing. Kucing, terus apa lagi? Keledai. Keledai, terus apa lagi? Ayo, baru 2 yang jawab nih. B4, B1. Ya, terus. Ayo, banyak loh. Hewan tuh banyak tuh. Hewan itu banyak. Sebutkan satu hewan aja yang ikut naik ke bahtera atau kapal Nabi Musa pada saat banjir. Udah, nggak ada yang mau jawab lagi? Unta, keledai gitu ya. Wah, ini Kak Sally ini sangat ini sekali ya. Sangat yakin sekali, sangat gercep ya. Gerak cepat sekali gitu ya. Oke ya, Gajah ikut. Oke ya, kita tutup nih pertanyaannya. Dan jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Karena yang membuat bahtera atau kapal itu bukan Nabi Musa. Tapi Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, Waduh. Nabi Nuh. Jadi hewan yang ikut naik ke bahtera atau kapal Nabi Musa itu nggak ada ya. Oh iya. Teman-teman. Karena kapal itu dibuat oleh Nabi Nuh. Pada saat kaumnya itu kaum apa namanya ya? Kaum ini ya, LGBT. LGBT ya, Nabi Nuh. Tapi Nabi Musa hanyut bang di sungai. Bukan Nabi Nuh. Kalau LGBT itu Nabi Lut. Ya, itu. Terus ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ini benar-benar pertanyaan. Apa julukan untuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Nah, ini benar-benar pertanyaannya. Bukan sebuah jebakan ya. Apa ayo? Diberi waktu 1 menit
ya. Sekarang 37 sama Silahkan 38 nih. bisa dijawab di lewat chat kalau tidak bisa on voice. Betul, betul. Ya. Oke. Belum ada yang tahu ya. Jadi julukan untuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu yaitu namanya Asyarah Mubasysyarah. Asyarah itu 10, Mubasysyarah yang dijamin masuk surga gitu ya. Jadi ada 10 orang sahabat yang ketika di dunia, masih di dunia, itu udah dijamin oleh Rasulullah masuk surga, bakal masuk surga. Sebenarnya ada banyak banget sahabat yang ketika lagi di dunia itu udah dijamin masuk surga. Tapi untuk Asyarah Mubasysyarah ini khusus spesial. Yaitu 10 orang sahabat itu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya. Yaitu Khulafaur Rasyidin 4 ya. Kemudian yang kelima Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf selanjutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian yang terakhir Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi itu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Sebenarnya ada banyak kan, ada Bilal juga ketika sedang di dunia Rasulullah bilang, apa amalan spesialmu? Karena aku mendengar terompahmu sudah berada di surga gitu kan ya. Banyak para sahabat yang dijamin masuk surga. Mungkin itu saja ya untuk melatih fokus kita pada malam hari ini. Nah, kita lanjut ke materi. Kok nggak bisa nggak bisa di next ya? Insecure or insecurity. Pasti teman-teman semua di sini sudah nggak asing lagi dengan istilah yang sedang viral, dengan istilah yang sedang populer, dengan istilah yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan pemuda, anak-anak muda di masa sekarang, entah itu di sosial media ataupun di dunia nyata. Bahkan kita pun pasti sering merasakan ini, yaitu kata insecure. Nah, apakah teman-teman di sini pernah terpikir apa sih sebenarnya insecure itu? Insecure itu sebenarnya datang dari mana sih? Dan apa dampak dari insecure itu sendiri? Jadi seperti itu. Nah, insecure sendiri berasal dari, kalau kita lihat dari kata-katanya ya, insecure itu berasal dari bahasa Inggris kan ya, yang terdiri dari secure, aman, dan in, tidak. Dengan kata lain, insecure itu merupakan sebuah perasaan tidak aman yang membuat seseorang itu merasa cemas, merasa takut, merasa tidak percaya diri, dan yang lebih parahnya lagi, yang lebih fatalnya lagi, insecure itu membuat kita tidak bersyukur atau kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, insecure sama dengan insyukur. Kalau kita ingat tadi kan in itu kan bisa kita artikan dengan kata tidak ya. Insecure artinya tidak aman, akan menghasilkan insyukur yang artinya tidak bersyukur. Jadi seperti itu. Kita nggak akan pernah bisa menghindari yang namanya insecure. Karena perasaan insecure itu pasti akan datang, akan sering menghampiri kita. Selama kita masih hidup, selama kita masih suka terhadap tantangan, selama kita masih survive dengan kehidupan gitu ya. Perasaan insecure itu pasti bakal sering datang menghampiri kita. Nah, sebelum kita mulai materinya nih, saya mau mengajak teman-teman atau bertanya nih kepada teman-teman nih, masalah apa sih yang sering membuat teman-teman itu ngerasa nggak percaya diri gitu? Yang membuat teman-teman itu jadi nggak yakin, pengen ngelakuin sesuatu, tapi nggak jadi gitu, gara-gara saya emang nggak bisa, gara-gara insecure gitu. Silahkan teman-teman bisa menyebutkan hal-hal tersebut, bisa di kolom chat atau bisa ngobrol lewat voice ya, di unmute suaranya. Dan seandainya itu terlalu sensitif atau merupakan sebuah privasi buat teman-teman, ya
tidak perlu menuliskannya gitu. Jadi silahkan teman-teman yang mau berbagi gitu ya. Hal-hal apa saja sih yang terkadang membuat teman-teman itu merasa insecure. Bisa tulis di kolom chat atau bisa di unmute. 1 menit ya. Sekarang 24.2 sampai 24.3. Hijrah dan kesuksesan. Wah, mantap ini. Ada lagi nih Kak Desi udah jawab nih. Hijrah benar tuh. Kita kadang suka minder sama orang yang hijrah tapi kok konsisten gitu ya. Kepintaran juga gitu. Kok dia pinter banget gitu ya. Sukses juga. Sama, Kak Sally juga sama. Kak Sylvia insecure sama orang yang wawasannya luas. Story teman, betul tuh, story teman. Masalah keluarga mungkin Itu juga bisa, masalah keluarga, betul. Ganteng. Ganteng ya, fisik ya. Oke, udah ya. Nah, oke. Yes. Terima kasih kepada teman-teman yang mau berbagi, yang berkenan untuk sharing tentang pengalaman kalian terkait hal-hal yang sering membuat kita itu insecure gitu ya. Sebenarnya saya juga sering merasakan insecure gitu. Bahkan ketika sebelum memulai materi ini, sebelum menjadi pembicara pada malam hari ini, saya merasakan insecure. Beberapa hari sebelum acara ini dimulai, saya juga sudah merasakan insecure tentang nanti bagaimana ya saya nanti berbicara, lancar nggak ya? Atau gimana kalau nanti audiensnya itu lebih hebat dari saya, lebih berpengalaman dari saya. Jadi pikiran-pikiran negatif itu sebenarnya datang sebelum saya memulai acara ini. Tapi ya itu, kita harus menjalaninya dengan penuh kepercayaan. Nah, dari mana saja sih insecure itu datang gitu ya? Yang pertama, insecure bisa datang ketika kita ngerasa fisik kita itu nggak sesempurna orang lain. Kita ngelihat teman kita kok ganteng banget ya. Kita ngelihat teman kita kok rambutnya lurus gitu. Kita ngelihat teman kita kok suaranya bagus gitu. Pokoknya hal-hal yang berbau fisik yang ketika kita lihat teman kita itu lebih bagus daripada kita. Gitu. Di situ kita merasa insecure. Kemudian yang kedua, merasa ekonomi kita nggak sebaik orang lain. Kenapa ya dia punya motor sport gitu, punya mobil mewah, punya rumah mewah, rumah gedong gitu. Sedangkan hidup saya ya motor Beat Ember, terus rumah juga sepetak doang gitu. Jadi ketika kita melihat orang yang ekonominya di atas kita di situ merasa insecure. Kemudian yang ketiga, merasa skill atau kemampuan kita nggak sehebat orang lain. Nah ini sering banget ya kita rasakan ketika kita ngelihat teman kita kok jago banget gitu. Ketika kita ngelihat teman kita kok kemampuannya di atas rata-rata ya, di situ kita merasa insecure atau merasa minder atau bisa juga merasa iri, nggak percaya diri gitu. Nah, secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa insecure itu bisa juga datang karena faktor eksternal. Yang tadi kan faktor eksternal ya namanya, ketika kita melihat orang lain gitu, disebabkan oleh orang lain. Insecure bisa datang ketika kita terlalu sibuk, terlalu repot memandang kehidupan orang lain, melihat kehidupan artis gitu ya. Kita ngelihat di TV atau di Instagram, di sosial media gitu, kok hidupnya enak banget gitu ya. Kita ngelihat Raffi Ahmad ya yang disebut Sultan Andara gitu. Kok kehidupannya mewah, glamor gitu. Bahkan kita berpikir gitu, anaknya si Rafathar gitu ya. Rafathar pernah nggak ya makan nasi pakai garam doang gitu? Rafathar pernah nggak ya sendalnya putus terus diganjel sama paku gitu? Kita heran gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang. Terus juga insecure juga bisa datang ketika kita melihat capaian-capaian para selebgram nih. Para selebgram, kalau kita lihat para selebgram itu kan wah capaian-capaiannya itu bagus banget ya, story-storynya
selebgram favorit saya itu kan Jerome Pauline ya, Jerome Pauline. Jerome Pauline itu kan kalau bikin story itu kan wah hebat-hebat banget lah, mulai dari capaiannya atau kecerdasannya. Kadang itu menjadi inspirasi, kadang juga itu menjadikan diri kita merasa insecure, hati-hati makanya. Kemudian atau melihat pekerjaan teman-teman kita yang sudah menjadi bos, sudah menjadi pengusaha, entrepreneur, motivator, dan yang lainnya. Kita melihat teman-teman kita kok kerjanya enak banget gitu ya, sudah di atas sedangkan kita masih di bawah, atau bahkan kita belum bekerja gitu. Kita lihat kehidupan mereka lebih enak, lebih layak daripada kita. Nah, itu faktor eksternal lah ya. Nah, selain faktor eksternal tadi, insecure juga bisa datang karena disebabkan oleh faktor internal. Apa aja? Yang kedua nih, yang kedua belum mengenal diri sendiri. Kenapa saya di sini langsung yang kedua? Nanti akan kita temui jawabannya. Yang kedua, belum mengenal diri sendiri. Kemudian yang ketiga, belum mencintai diri sendiri. Kita belum mengenal diri sendiri nih. Siapa sih sebenarnya gue itu? Apa sih kelebihan gue? Apa sih kekurangan gue gitu? Apa sih hal yang gue suka dan apa sih hal yang gue nggak suka gitu? Jika kita belum kenal sama diri sendiri, mulai dari sekarang, segera mengenal diri sendiri. Cari tahu siapa diri sendiri. Cari tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Nah, kita udah mengenal diri sendiri nih, tapi kita masih tetap merasa insecure. Mungkin disebabkan oleh faktor selanjutnya, yaitu kita belum mencintai diri sendiri. Kita tahu nih bahwa kekurangan kita ini, kita tahu bahwa kelebihan kita ini, kita tahu bahwa kita ini nggak bisa ini. Yang itu tuh bahkan menjadikan kita seseorang yang menjadi benci terhadap diri kita. Kenapa ya gue nggak bisa? Kenapa ya kulit gue ini hitam gitu? Kenapa ya rambut gue ini keriting gitu? Kenapa ya badan gue ini gemuk gitu? Artinya kan dia membenci diri sendiri atau belum mencintai diri sendiri. Nah, itu bisa insecure. Kita udah mencintai diri sendiri nih, kita udah mencintai kekurangan kita, tapi kita masih merasa insecure. Mungkin karena faktor selanjutnya, yaitu belum menemukan passion dari diri sendiri. Makanya temukan passion diri sendiri mulai dari sekarang. Karena kita nggak mungkin hebat dalam segala bidang. Misalnya kita jago dalam hal desain. Kita ngelihat teman kita jago dalam hal coding, misalnya codingan. Kita iri. Nggak bisa. Karena untuk apa iri? Karena masing-masing kita memiliki passion masing-masing gitu. Nah, ini yang keempat. Lalu faktor yang utama, yang pertama, mungkin kita kurang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, ini mungkin ya menjadi salah satu faktor utama mengapa kita tuh ngerasa bahwa hidup kita itu gini-gini aja. Nggak ada perkembangan, kita terlalu fokus dengan beberapa keinginan yang belum kita miliki. Kita ingin ini tapi belum kesampaian, kita ingin ini tapi belum kesampaian gitu. Itu kan tandanya kita kurang bersyukur. Sampai kita lupa bahwa kita punya banyak sekali hal-hal yang kita butuhkan. Di saat kita insecure, kita harus mengingat bahwa kita itu punya banyak banget hal-hal yang kita butuhkan gitu. Contohnya apa? Tangan. Kita punya tangan yang sangat kita butuhkan. Padahal kita nggak pernah minta ketika kita pengen dilahirin, ya Allah, aku pengen lahir dalam keadaan punya tangan. Ya Allah, aku pengen lahir dalam keadaan punya kaki. Ya Allah, aku pengen lahir dalam keadaan punya mulut. Di sini ada yang sebelum lahir gitu ya, sebelum di alam perut gitu ya, meminta kepada Allah seperti itu? Nggak ada kan ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala
menciptakan kita, melahirkan kita ke dunia dalam keadaan yang sempurna. Padahal kita nggak pernah memintanya. Di sini ada nggak yang ketika pengen tidur berdoa sama Allah, ya Allah hidupkan kembali saya esok hari. Ya Allah, saya ingin bernafas esok hari. Ya Allah, saya ingin bisa melihat esok hari. Di sini ada yang sebelum tidur berdoa seperti itu? Jarang ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tiap hari membangunkan kita dalam keadaan masih sehat-sehat walafiat, bisa berjalan, masih bisa berbicara, masih bisa berlari, masih bisa melihat. Nah itu ya, kita memiliki banyak sekali kelebihan. Ini tinggal 1 menit lagi. Oke, nanti join ulang ya. Kita join ulang lagi. Nah, insya Allah kita selesaiin sampai jam 9 lah ya. Jam 9. Nanti kita join lagi. Karena khawatir kemalaman. Nah, itu 4 faktor yang tadi. Kemudian bagaimana sih caranya kita menghadapi atau mengatasi ketika insecure itu datang? How to deal it? Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana